Selamat malam sebelumnya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk dapat menghadiri wawancara kami. Perkenalkan kami dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan menanyakan tentang problematika ketenagakerjaan yang ada di dalam perusahaan. Sebelumnya kami ingin tahu dengan narasumber siapa, profesinya apa, dan jabatannya sebagai apa. Sebelumnya, terima kasih sudah memilih saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Helena Maya Putri. Saya dari karyawan jabat sebagai kasir di area Surabaya dan sekarang ditugaskan di Labuan Bajo. Oke, baik. Saya dengan Diva Mutiara Wahyu Putri. Saya ingin menanyakan terkait hari dan jam kerja. Yang pertama, berapa hari kerja dalam seminggu di perusahaan Anda? Untuk berapa harinya kita pakai 61 ya, jadi 6 hari kerja, sehari libur. Cuman kita di salah satu hari itu ada lemburnya. Nah, lemburnya itu sekitar 13 jam kerja sehari dalam seminggu. Jadi hitungannya kayak nggak ada libur gitu. Jadi liburnya dibuat ngelemburin partnernya. Lalu kira-kira berapa rata jam kerja Anda dalam seminggu? Apakah sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku? Sebenarnya kalau dari undang-undang dia lebih ya, soalnya rata-ratanya kita nyampe di 53 jam per minggu. Baik, untuk pertanyaan kedua terkait cuti dan izin dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Amalia Rusdiana. Dalam pengambilan cuti, apakah bisa secara fleksibel atau harus dijadwalkan jauh-jauh hari, bahkan Iya. jauh-jauh bulan? Jadi kita sebelum pengajuan cuti itu minimal 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum kita ambil cuti kita pengajuan dulu. Karena kalau langsung fleksibel kita nggak bisa. Karena ACC-nya juga dari partnernya gitu. Apakah perusahaan kakak ini ada kebijakan cuti khusus seperti cuti menikah, cuti hamil, melahirkan, atau cuti keluarga sedang berduka gitu kak? Kebetulan kita kan SPG ya, kayak hitungannya kayak SPG. Jadi kita belum boleh untuk menikah sih. Jadi selama kita dikontrak di area lapangan kita nggak boleh menikah dulu. Tapi untuk cuti duka itu kalau keluarga inti dikasih 3 hari, itu pun dipotong sama libur. Jadi misal 3 hari, 2 hari cuti, satunya libur, atau enggak 3 hari cuti ini hari satu minggu itu nggak ada libur. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga tentang upah yaitu akan ditanyakan oleh rekan saya Regita Febriani. Baik, sebelumnya saya izin bertanya kepada kakaknya, kira-kira berapa nominal upah yang kakak terima saat ini? Dan apakah kakak merasa upah tersebut sudah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab kakak atau ketentuan perusahaan? Sebenarnya bisa dibilang cukup ya, karena kita ngikutin UMR Surabaya kan. Kecuali kita ikut UMR yang beda dari Surabaya kan. Surabaya ini UMR-nya kisar 4,8. Tapi udah naik kan tiap tahunnya. Nah, kita tuh gaji pokok sama ada uang kendaraan. Jadi bisa totalnya tuh 5,5. Itu gaji pokoknya aja. Kalau tunjangan sama komisi atau yang lainnya itu kita sendiri. Kayak tunjangan hari raya itu cuma setahun sekali. Kayak kalau saya kan Natalan itu. Jadi tunjangan di saat itu sama kalau komisi itu tiap bulan. Nah, komisi ini sifatnya kayak dinamis gitu. Jadi nggak yang menetap segitu terus gitu, nggak. Tergantung penjualan kita. Kayak semisal kita ditarget 300 juta per bulan. Nah, kita bisa tembusin itu. Jadinya kita nanti ada berapa persen masuk ke gaji kita. Jadi bisa kalau di total mungkin hampir 7, bisa dibilang cukup. Tapi itu tergantung UMR masing-masing, karena kan perusahaan aku yang kerja ini kan nggak cuma di Surabaya aja, jadi di macam-macam kota. Ada yang sebagian nggak cukup karena mereka di kota yang UMR-nya rendah atau yang di UMR-nya tinggi gitu. Jadi tergantung lokasi mereka sih. Oh ya, baik. Terima kasih. Kemudian, apakah kakak pernah mengalami keterlambatan pembayaran upah? Jika iya, bagaimana dampaknya terhadap kakak? Kebetulan kita nggak pernah ada keterlambatan pemberian upah. Jadi kalau semisal di tanggal kan gajinya tanggal 25. Kalau tanggal 25 ini weekend, itu gajinya dimajukan. Jadi mungkin di hari Jumat atau Sabtu gitu. Jadi nggak sampai kita mengalami keterlambatan pemberian upah itu. Baik, selanjutnya tentang jaminan sosial akan ditanyakan oleh rekan saya yaitu Devina Afriani Putri. Mohon maaf kakak, izin bertanya terkait perusahaan kakak yang sedang kakak jalankan saat ini, terkait
pendaftaran karyawan ke dalam program BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Apakah pihak perusahaan mendaftarkannya? Iya, jadi kita ini di karyawannya itu ada, kalau misal ada anak yang udah kedaftar BPJS Kesehatan, jadi mereka nggak dikasih ketenagakerjaan. Tapi kalau anak itu belum ada BPJS Kesehatan, kita didaftarkan ke ketenagakerjaan gitu. Jadi kita masih dapat jaminan kesehatan gitu. Kemudian terkait jaminan sosial selain berupa BPJS, apakah perusahaan kakak memberikan jaminan sosial berupa busana kerja? Ya, dikasih juga kita seragam. Oke, baik. Selanjutnya terkait hubungan kerja akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amelia Rahmanabila. Baik, sebelumnya mohon izin bertanya Kak mengenai hubungan kerja. Bagaimana bentuk hubungan kerja di posisi ini? Apakah kontrak PKWT atau karyawan tetap PKWT Kak? Kita kontrak ya, jadi tidak tentu. Jadi kita itu dikontrak, misal anak baru dikontraknya 3 bulan, tapi itu kayak berjangka gitu, 3 bulan, 5 bulan, habis itu setahun gitu. Jadi kita kalau dibilang bakal ada kontrak tetap, kita nggak ada sih, bakal beda divisinya. Apakah posisi itu bersifat langsung sebagai karyawan tetap atau ada masa percobaan terlebih dahulu Kak? Kalau untuk ke tahap karyawan tetap kita beda ya. Jadi kalau anak-anak lapangan ini mereka semuanya kontrak gitu. Jadi untuk diajukan sebagai karyawan tetap itu kalau anak itu langsung ngelamar di lowongan kerja yang base-nya di kantor, di Insight. Jadi kita nggak perlu dari SPG, habis itu SPV, habis itu di kantor. Kita jarang banget ada case kayak gitu. Mungkin beberapa mereka ada yang bicara kayak gitu, cuman nyatanya nggak ada sih. Mungkin maksimal di SPV. Baik, selanjutnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK akan ditanyakan oleh rekan saya yaitu Sinta Anjani. Mungkin yang pertama itu bagaimana kebijakan perusahaan kakak terkait tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK ini? Sebenarnya kita ini apa ya, bisa dibilang agak nakal perusahaan saya ini. Karena dia itu kalau ada PHK, dia menyuruh karyawannya ini seolah-olah mereka mengundurkan diri gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak pernah PHK anak. Tapi anak itu yang ngajukan pengunduran diri. Jadi nggak ada yang PHK langsung keluar gitu, nggak ada. Kecuali mereka kayak ada tindakan kriminal ya, atau tindakan yang benar-benar nggak bisa dimaafin, yang harus di jalur hukum gitu. Baru mereka benar-benar PHK. Baik, tadi kan kakaknya bilang kalau misalnya itu kayak nggak ada ketentuan khusus yang bakal dikeluarin dari perusahaan bahwa karyawan tersebut di PHK. Tapi apakah perusahaan itu menyediakan pesangon atau kompensasi sesuai dengan ketentuan UU jika terjadi pemutusan hubungan kerja itu, Kak? Enggak, mereka ini apa ya, bisa dibilang agak licik ya. Jadi mereka nggak mau ngeluarin uang kompensasi itu. Jadi dibuat anak itu seolah-olah mengundurkan diri. Kalau misal anak itu pinter nih, dia mengajukan suratnya pemberhentian kontrak, dia nggak mau lanjut lagi, dikembalikan, ditolak lagi. Jadi gimana caranya biar anak itu nulisnya mengundurkan diri, bukan dikeluarkan. Jadi perusahaan itu nggak mau mengeluarkan kompensasi, dan anak ini statusnya dia mengundurkan diri. Sebenarnya ada plus minus. Jadi kalau di perusahaan kan, kalau semisal anak ini mengundurkan diri, dia backgroundnya bagus. Jadi nggak kelihatan kalau dia ini pernah bermasalah, karena dia statusnya mengundurkan diri aja dari situ. Nanti alasan dia mengundurkan diri itu apa, tergantung sih mereka mau ngasih pernyataan gimana. Jadi perusahaan itu kayak seolah-olah yaudah kamu pergi gitu. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada Kak Herlina Maya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah kakak berikan, dan semoga kita bertemu di lain hari atau lain waktu. Sekian, terima kasih Kak sudah mau ditanya-tanya oleh kita semua. Kembali.